Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasallazi law taraku min halfihim surriyatan di'afan khafu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, bahwa pada Jumat yang penuh berkah ini bersama-sama kita melakukan salat Jumat berjamaah di masjid kita ini, Nurud Dakwah, Cahaya Dakwah. Kita bersyukur kehadirat Allah masih diberikan umur, kesehatan, waktu dan semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan kita sadar bahwa kewajiban salat ini bukan sebuah keterpaksaan, tetapi sebuah kewajiban bagi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mari kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa menjadi teladan, sumber inspirasi kita di dalam perjalanan hidup singkat di dunia yang fana ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang singkat ini Khatib mengingatkan kembali firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang saya bacakan tadi, tentang pentingnya kita mendidik generasi pelanjut kita, generasi junior kita, di dalam rangka menghadapi tantangan masa depan. Kewajiban kita semua, para senior, para orang tua, mendidik anak-anak kita sehingga mereka mampu menghadapi tantangan zaman yang jauh lebih berat daripada yang kita hadapi hari ini. Kita merasakan tantangan yang kita hadapi hari ini jauh lebih berat daripada tantangan yang dihadapi para pendahulu-pendahulu kita, hadirin sekalian. Khususnya bagaimana di dalam persaingan hari ini, persaingan nasional, persaingan global, hadirin sekalian, kita diserbu dengan banyak informasi-informasi di dalam media sosial, media internet, yang kekuatannya jauh lebih dahsyat daripada pendidikan keluarga, bahkan pendidikan sekolah itu sendiri. Maka Allah mengingatkan kita, bismillahirrahmanirrahim, wal yasallazi law taraku min halfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian takut jika suatu waktu meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang jauh lebih buruk daripada kalian. Wal yattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian bertutur kata yang baik, yang santun dan ramah.
Bapak saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, mengapa tema ini penting kita bahas hadirin sekalian? Betapa banyak orang tua hari ini, kita hari ini, dengan kesibukan profesional kita, kesibukan keseharian kita mencari nafkah, dan kesibukan duniawi yang lain, kadang anak-anak kita terlantar, tidak ada komunikasi. Kita sudah cukupkan dengan uang untuk pendidikan sekolah dan sebagainya, tetapi kita lupa bagaimana mereka menjaga perasaan mereka, bagaimana mereka kita bimbing dalam ajaran-ajaran agama. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita orang tua untuk mengevaluasi pendidikan agama anak kita, baca tulis Quran anak-anak kita, bagaimana kemajuan progres pendidikan di sekolahnya, dan bagaimana menjalin komunikasi dengan anak-anak kita pada waktu-waktu luang di rumah, di meja makan, bahkan sebelum kita tidur hadirin sekalian. Semuanya habis dengan kesibukan kita, sehingga anak-anak kita mencari tempat pelarian, bahkan pelampiasan di tempat-tempat yang bahkan kadang-kadang tidak penting lagi hadirin sekalian. Kita tidak mau peduli lagi dengan karakter dan kekuatan iman anak-anak kita yang akan menggantikan kita ke depan. Kita harus sadar bahwa para orang tua pada akhirnya akan meninggalkan panggung sandiwara dunia ini hadirin sekalian. Anak-anak kita, generasi kita, harus mereka jauh lebih baik, jauh lebih islami, menjauhi kehidupan-kehidupan sekuler, bahkan kehidupan-kehidupan yang tidak mengenal etika, kehidupan yang tidak mengenal panduan ayat suci Quran dan panduan Rasulullah Muhammad SAW. Generasi yang kita harapkan harus menjadi kuat di dalam ilmu pengetahuan sains dan teknologi, dan kuat di dalam pemahaman agama mereka, Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam sebagai kafatan linnas, dan Islam sebagai rahmatan bagi seluruh manusia hadirin sekalian. Oleh sebab itu, maka salah satu ayat juga yang diingatkan Allah kepada kita di dalam rangka meningkatkan kualitas anak-anak kita, generasi kita, adalah bagaimana mereka mampu memperkuat ilmu agama dan ilmu duniawi hadirin sekalian. Dalam Ar-Rahman ayat 33 hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menantang kepada kita sekalian manusia, khususnya para generasi muda. Ya ma'saral jinni wal insi, in istata'tum an tanfusu min aqtaris samawati wal ard, la tanfusuna illa bisultan. Hai sekalian jin dan manusia, jika kalian mampu menembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka tembuslah. La tanfusu, kalian tidak akan mampu melakukan itu illa bisultan, kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Di dalam tafsir hadirin sekalian, kekuatan yang dimaksud dalam hal ini bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan mantra-mantra, tetapi kekuatan doa dan kekuatan ibtik. Bagaimana manusia mampu menembus cakrawala langit yang berlapis 7 atau menembus bumi yang berlapis 7 hadirin sekalian. Tantangan bagi kita hari ini sebagai informasi teknologi yang dapat kita akses di media sosial, Google dan sebagainya hadirin sekalian, bahwa bangsa-bangsa yang notabene non-Islam, khususnya Cina dan Amerika, Cina yang komunis, Amerika yang sekuler, sudah mampu menembus langit. Mereka sudah membuat terminal
di bulan dan di planet Mars, hadirin yang dimuliakan Allah. Mengapa mampu mereka melakukan itu dengan pesawat canggih ulang-alik? Bahkan Cina sudah membuat terminal Haolong di planet Mars, hadirin sekalian, yang jaraknya dari bulan ke sana kurang lebih 3.000 juta kilometer. Kita bayangkan sendiri, hadirin yang dimuliakan Allah, jika tanpa kekuatan iptek seperti ini, mampukah mereka pulang pergi ke bulan atau planet Mars dengan pesawat canggih yang mampu melawan gravitasi, hadirin yang dimuliakan Allah? Yang notabene mereka bangsa yang tidak percaya Tuhan, yang notabene mereka bangsa yang sekuler, hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, kita umat Islam sebagai orang-orang beriman yang dikaruniakan Allah sebagai umat terbaik, kamu adalah umat yang terbaik yang diturunkan ke tengah manusia. Kita tantang ini, hadirin sekalian, anak-anak kita, generasi kita, untuk selayaknya mencintai ilmu pengetahuan dengan dasar keimanan dan agama yang kuat, hadirin sekalian. Tanpa itu, tanpa dorongan kita pada generasi senior kepada anak-anak kita sebagai generasi pengganti kita, maka kita hanya akan menjadi bangsa yang menjadi pengikut orang-orang lain, bangsa-bangsa lain yang notabene mereka tidak percaya dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan renungan Jumat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, tanggung jawab kepada diri kita sebagai generasi tua, generasi senior, bapak saudara-saudara, untuk senantiasa menjalin komunikasi dengan anak-anak kita, senantiasa memotivasi anak kita, generasi kita, supaya mereka mencintai agama dan ilmu pengetahuan, sehingga pada akhirnya mereka akan keluar menjadi generasi yang jauh lebih berkualitas daripada kita hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasiqil hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kam amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimin rahimakumullah, ittaqullaha faqad fasal muttaqun. Jemaah yang dimuliakan Allah, jika kita memperhatikan peta dunia saat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, pertarungan dan persaingan antar bangsa, baik dari segi ekonomi, politik dan sosial, maka sebagai bangsa yang besar, nomor 4 terbesar di dunia dengan populasi 275 juta penduduk, hadirin sekalian, kita mestinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang menentukan perjalanan kehidupan dunia ini, hadirin sekalian. Setelah Rusia, Amerika dan Cina, maka Indonesia atau India kita berada pada level 4 atau 5, hadirin sekalian. Tetapi apalagi bapak saudaraku yang dimuliakan Allah, semua peringkat kualitas sumber daya manusia itu ditentukan bukan oleh banyaknya populasi, tetapi kualitas pejuang-pejuang. Sejak masa Rasulullah adalah kekuatan iman, kekuatan jihad, dan kekuatan ilmu pengetahuan, hadirin sekalian. Mari kita kembali mengingatkan diri kita dan anak-anak kita untuk senantiasa meluangkan waktu kita yang 24 jam ini tidak habis di tempat-tempat yang tidak produktif. Kita luangkan waktu kita bersosialisasi di tempat-tempat seperti misalnya warkop dan sebagainya, tidak apa. Tetapi kita punya waktu-waktu khusus untuk bagaimana merenung, bagaimana bersama generasi kita mendidik mereka jauh lebih baik daripada kita hari ini.
Kenapa demikian hadirin sekalian? Karena kita akan membuktikan kepada Allah suatu waktu kelak dipanggil Allah bahwa kita telah melakukan tugas imaniyah kita, memberikan pencerahan kepada generasi kita sehingga mereka sadar bahwa mereka hidup di dunia ini tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Kita punya beban ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita punya beban untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah khusus maupun ibadah duniawi hadirin sekalian. Jangan kita lalai. Kita punya tanggung jawab setelah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan mempertanggungjawabkan di yaumul hisab apa yang telah kita lakukan di dunia ini hadirin sekalian. Tidak seperti makhluk yang lain, binatang, hewan dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan setelah mati selesai. Manusia kita baru berada di dunia yang ketiga. Kita akan masuk alam kubur, masuk alam yang lain sampai kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Camkan ini hadirin sekalian, sehingga waktu hidup kita betul-betul produktif. Kita tidak menghabiskan waktu yang sia-sia, Bapak saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, harta dan ilmu pengetahuan untuk bersedekah, memuliakan dan membesarkan dakwah di masjid kita ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimissalam.